Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Menurut istilah, iman berarti sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana definisikan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Iqrarum bil lisan yaitu diucapkan dalam lisan, tasdiqum bil qalbi dan diyakini dalam hati, wa amalum bil arkan dan dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis dijelaskan, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat dan bertanya kepada mereka, siapakah di antara makhluk Allah yang paling luar biasa keimanannya? Lalu para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, jelas saja malaikat kan makhluk Allah yang paling setia dan tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Lalu para sahabat berkata, kalau begitu para nabi dan rasulnya. Rasulullah menjawab, bagaimana tidak beriman sedangkan Allah memberi mereka wahyu melalui para malaikatnya. Lalu para sahabat juga menjawab, mungkin para sahabatmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, sudah sepantasnya bukan mereka menyaksikan segala mukjizatku dan senantiasa berdekatan denganku untuk mengetahui wahyu yang diturunkan kepadaku dan menanyakan segala ihwal tentangnya. Lalu para sahabat bertanya, lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya, mereka adalah orang-orang yang hidup sesudahku, tak pernah menyaksikanku, tapi membenarkan semua ajaranku. Mereka tidak melihat sendiri mukjizatku, tapi mereka tetap beriman kepadaku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Jadi saat inilah keimanan yang paling menakjubkan. Bagaimana di akhir zaman ini kita tidak berjumpa dengan Rasulullah dan juga tidak melihat mukjizat Rasulullah, tetapi kita harus mengimani bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengimani Allah dengan benar, mengenal Allah dengan benar? Yang kita harus imani, yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Lalu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu, Allah pemilik segala sesuatu, Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Ini hal dasar yang harus kita yakini dan kita imani, bahwasannya Allah lah pencipta segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun. Hal ini adalah hal yang paling penting, yaitu kita tidak boleh menyerupai sesuatu pun. Kita tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti cahaya. Allah yang menciptakan udara, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti udara. Allah yang menciptakan bulan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan bulan. Lalu Allah juga yang menciptakan matahari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan matahari. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak juga menyerupai manusia. Allah yang menciptakan malaikat tidak serupa dengan malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim,
laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dialah Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Allahu mawjudun bila makan. Allah wujud, Allah ada tanpa bertempat. Lalu kita juga harus mengetahui nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, biasa disebut dengan Asmaul Husna. Namun untuk saat ini hanya 4 yang kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Al-Khabir adalah Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. As-Sami' adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Al-Basir adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Mengetahuinya Allah, Maha telitinya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, itu semua tidak serupa dengan makhluknya. Mendengarnya Allah tidak dengan telinga, karena pendengaran telinga itu terbatas. Melihatnya Allah tidak dengan mata ataupun dengan kelopak mata, karena dengan mata penglihatan itu terbatas. Karena pendengarannya Allah dan penglihatannya Allah itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat semuanya. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semuanya meskipun sangat jauh. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.